Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Seorang bocah berumur 8 tahun ditemukan meninggal dunia di semak-semak di Merauke. Solar kembali langka, antrian panjang kendaraan di SPBU Merauke tak terhindarkan. Pangkostrat cek pasukan di wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata, Kabupaten Duga. KPU Merauke akan mendapatkan bantuan sekitar 5.400 petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mereka akan bertugas memantau pencoblosan hingga rekapitulasi suara. Proses rekrutmen anggota KPPS ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 hingga 20 Desember lalu. Dan saat ini proses rekrutmen sudah 90%. Tinggal beberapa kendala terkait dokumen. KPU Merauke meminta seluruh anggota KPPS menyertakan surat keterangan dokter untuk menunjukkan yang bersangkutan sehat fisik dan jasmani. Namun terkait hal ini, KPU Merauke saat ini masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat. Pemilu sebelumnya, anggota KPPS cukup menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk KPU. Dengan ini kan ada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh para peserta, itu termasuk dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Dan untuk periode kali ini batasan usia sesuai dengan PKPU 8 2022 bahwa batasan usia terkait dengan KPPS ini dibatasi usianya dari minimal 17 tahun maksimal 55 tahun. Terkait dengan surat kesehatan yang diterbitkan dari Puskesmas. Nanti terkait dengan ini kita masih menunggu karena ini situasi Covid juga sedang lagi melonjak. Kemungkinan kita seperti yang lalu pada pilkada bahwa ada nanti rapid test yang diarahkan oleh KPU. Tapi kita masih menunggu juga dari KPU RI pasti. KPU memang mencaratkan pentingnya kesehatan fisik dan jasmani anggota KPPS karena pekerjaan mereka menuntut stamina yang baik karena saat perhitungan suara nanti akan memakan waktu yang lama. Untuk menjadi anggota KPPS, KPU menetapkan batas usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Palang Merah Indonesia menanam 200 pohon di ruang terbuka hijau pusat kota Mimika. Bibit pohon ditanam di pinggir jalan untuk memberikan penghijauan dan suasana asri. Relawan PMI Mimika meminta warga Mimika agar selalu menjaga lingkungan, terutama merawat pepohonan yang baru ditanam agar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kegiatan hari ini, saya harap pohon-pohon yang telah kami tanam bisa bermanfaat dan bisa bertumbuh besar. Juga masyarakat juga sadar akan pentingnya tanaman-tanaman di sini dan saling menjaga tanaman-tanaman yang telah kami tanam. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya harap instansi penyelamat seperti PMI atau Basarnas itu lebih kuat integrasinya supaya menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ketua PMI Mimika juga meminta seluruh relawan bersatu dalam menyambut HUT relawan PMI. Tempat ini sebenarnya nanti kita akan jadikan ruang terbuka hijau untuk Mimika. Alun-alun nanti kita pindahkan tempat lain. Ini hanya jadi ruang terbuka hijau yang kemudian bisa menjadi pemandangan yang bagus dan lainnya daripada kita tidak terkubur. Selain penanaman pohon, PMI juga membagikan sembako ke sejumlah panti asuhan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.